Baik, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi pada pertemuan mata kuliah promosi kesehatan pada hari ini. Saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di kelas karena saya sedang mengikuti pelatihan pekerti yang akan dilaksanakan selama 1 minggu. Jadi tujuan saya membuatkan video ini supaya adik-adik tidak hanya mendapatkan PowerPoint-nya saja, tetapi juga paham apa yang akan saya jelaskan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana minggu lalu kita sudah membicarakan tentang pengkajian kebutuhan dari promosi kesehatan. Sorry, dia jalan sendiri. Jadi saat ini kita akan melanjutkan tentang perencanaan dan metode promosi kesehatan itu sendiri. Karena ketika kita sudah selesai mengkaji, maka tahap selanjutnya adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu perencanaan. Saya berharap apa yang saya jelaskan di sini nantinya bisa adik-adik pahami, tetapi tenang saja, nanti akan saya buka bagian diskusi di e-learning supaya kalau misalnya adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sana. Baik, kita lanjut. Agenda kita pada hari ini yaitu yang pertama perencanaan promosi kesehatan di berbagai layanan kesehatan, kemudian yang kedua adalah metode promosi kesehatan itu sendiri, di mana bagaimana caranya nanti apa pemilihan metode yang akan kita lakukan apabila kita melakukannya nanti di kelompok besar, kelompok kecil, ataupun nanti pada kelompok massa atau masyarakat. Nah, kita masuk ke pendahuluan di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu rangkaian proses yang terstruktur. Nah, perencanaan ini juga memiliki siklus tersendiri dalam pelaksanaannya, di mana perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang menentukan keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Tentu saja kenapa? Karena kita ketahui promosi kesehatan itu lagi-lagi saya sampaikan adalah suatu kegiatan yang terstruktur, sehingga tidak bisa kita langsung melaksanakan tanpa persiapan. Nah, di perencanaan ini nanti akan kita bahas apa saja sih yang perlu kita susun, apa saja yang perlu kita rencanakan sebelum kita melakukan promosi kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari perencanaan itu sendiri. Nah, planning is a strategic step to reach the goals. Betul, jadi merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan dari promosi kesehatan itu sendiri. Di mana perencanaan kesehatan itu merupakan proses untuk merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Kemudian menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok atau yang paling urgent sesuai dengan diagnosis yang sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Cokromi Jojo mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Next, nah tujuan dari perencanaan promosi kesehatan ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah mengarahkan sumber daya yang ada untuk upaya promosi kesehatan. Misalnya kita punya anggota hanya 3 seperti itu. Jadi kita harus mengarahkan supaya nanti ketika melaksanakan promosi kesehatan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mendukung pencapaian target program dan peningkatan kinerja puskesmas dalam waktu tertentu. Ketika membicarakan promosi kesehatan, tentu saja kita akan merujuk pada program dari puskesmas itu sendiri. Di mana program puskesmas biasanya, bukan biasanya, program puskesmas itu adalah upaya preventif, promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Nah, promosi kesehatan ini sendiri mendukung upaya untuk perubahan perilaku kesehatan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah adanya kejelasan tentang upaya promosi kesehatan yang harus dilakukan secara sistematis. Dan yang keempat mengarah pada tujuan program yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Jadi ketika kita merencanakan promosi kesehatan sudah harus ada timeline-nya. Kapan melaksanakannya, kemudian kegiatan apa yang akan dilaksanakan, serta siapa PIC-nya atau person in charge ketika melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk tujuan khususnya, itu adalah untuk memberikan kejelasan tentang yang pertama jenis dan tahapan kegiatan promosi kesehatan. Misalnya jenisnya adalah peningkatan pengetahuan. Nah, tahapannya apa saja nih? Misalnya yang pertama pengurusan izin, contoh ya, yang pertama pengurusan izin, kemudian yang kedua pembuatan materi misalnya, kemudian mengumpulkan
masyarakat sosialisasi terlebih dahulu, kapan pelaksanaan kegiatan, kemudian baru kita melaksanakan penyuluhan atau untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sumber daya untuk upaya promosi kesehatan, terkait dengan apa saja sih yang akan kita gunakan nantinya, terkait dengan anggota, terkait dengan sumber daya yang lain, misalnya termasuk sarana prasarana yang kita punya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan publik yang dibutuhkan. Yang keempat, media KIE dan juga promosi kesehatan ya. Kemudian yang kelima, waktu yang dibutuhkan atau timeline. Yang keenam, sasarannya siapa atau wilayah garapan promosi kesehatannya di mana. Kemudian peran mitra potensial promosi kesehatan. Misalnya mitranya adalah desa. Desa itu kan tidak hanya ada masyarakat saja, tetapi juga ada pemegang kebijakan atau pemangku kebijakan maupun tokoh adat. Kemudian yang kedelapan adalah kejelasan tentang indikator promosi kesehatan di puskesmas. Apa sih indikator kesehatan di promosi kesehatan, sorry, apa sih indikator kesehatan di puskesmas yang bisa kita lakukan karena harus satu jalan atau satu tujuan bersama dengan tujuan dari promosi kesehatan di puskesmas. Karena promosi kesehatan di puskesmas itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh melenceng dari kegiatan atau kebijakan yang sudah ada. Seperti itu maksudnya. Next, manfaat perencanaan promosi kesehatan. Ada 6. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Jelas. Jadi tidak, istilahnya proses yang akan kita lakukan itu terstruktur. Jadi tidak ada lagi kebingungan-kebingungan, misalnya kalau misalnya tidak ada perencanaan, ini jadinya anggota-anggotanya bingung mau ngambil pekerjaan apa supaya tidak saling tumpang tindih. Mohon maaf ya ada suara karena saya ngerekamnya di kontrakan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses. Nah itu, kalau misalnya tidak ada perencanaan, tidak ada kegiatan-kegiatan jelas beserta waktunya, itu nanti akan membuat anggota tidak jelas apa yang mereka akan lakukan sehingga nanti terjadi tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, mencegah pemborosan sumber daya dan optimalisasi penggunaan secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah jangkauan kegiatan luas dan terorganisir. Yang kelima, mencegah tumpang tindih yang tadi saya jelaskan, kemudian menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Nah, perencanaan ini nanti akan menjadi dasar pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian upaya promosi kesehatan. Bukan hanya di puskesmas, tetapi juga di masyarakat misalnya. Jadi, puskesmas selaku fasilitas kesehatan primer yang sudah ada di setiap kecamatannya, jadi dia atau di wilayah tertentu itu nanti bisa dipantau atau bisa dinilai oleh puskesmas apakah memang promosi kesehatan yang kita lakukan itu sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke langkah perencanaan dari promosi kesehatan. Ada 5 langkah. Yang pertama nanti ada analisis situasi, yang kedua analisis masalah kesehatan, kemudian yang ketiga analisis perilaku penyebab masalah kesehatan. Kalau misalnya sebelumnya kita belajar tentang pengkajian kebutuhan, itu juga kita menganalisis situasi penyakit yang ada dalam masyarakat. Nah, perencanaan promosi kesehatan ini sudah harus dibentuk, sudah harus dituang dalam bentuk kegiatan seperti itu. Nah, analisis situasi itu merupakan tahap pengumpulan data sebelum merancang dan merencanakan program. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, data yang dibutuhkan antara lain data tentang penyakit dan kejadian sakit, disease and illness. Jadi penyakitnya apa nih dalam suatu wilayah tertentu? Oke, misalnya penyakitnya adalah penyebaran bakteri diare gitu. Kemudian kejadian sakitnya adalah banyak warga-warga yang mengalami diare seperti itu. Kemudian data kependudukan, ada berapa jumlah warganya? Kalau misalnya nanti sasarannya ibu hamil, ada berapa sih jumlah ibu hamil yang di sana? Seperti itu. Kemudian data potensi organisasi kesehatan. Organisasi kesehatan itu bisa banyak hal, bisa saja termasuk IBI atau Ikatan Bidan Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia termasuk. Kemudian yang keempat adalah keadaan lingkungan dan geografis. Jadi ketika kita akan melaksanakan promosi kesehatan, kita harus analisis dulu bagaimana keadaan lingkungan dan geografis dari tempat yang akan kita lakukan promosi kesehatan. Karena keadaan lingkungan dan geografis itu sangat menentukan bagaimana upaya yang masyarakat tersebut bisa lakukan. Entah nanti dalam tahap mencari pertolongan misalnya atau mencapai fasilitas kesehatan. Kemudian data sarana dan prasarana. Misalnya kita akan melaksanakan
promosi kesehatan di Balai Banjar. Nah, kita harus tahu nih di Balai Banjar tersebut sarana prasarana sudah ada atau tidak, sudah ada atau belum. Misalnya kita butuh proyektor seperti itu. Kita butuh nih bangku-bangku atau kursi-kursi untuk masyarakatnya duduk seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada tempat duduk, setidaknya tempatnya tersebut cukup luas kalau misalnya kita akan mengundang beberapa masyarakat. Nah, itu harus kita analisis sebelum kita melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah analisis masalah kesehatan. Nah, dalam kegiatan ini itu kita identifikasi kenapa sih penyebab dari masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat tersebut. Yang pertama kita identifikasi sasaran terlebih dahulu. Siapa sih yang akan atau siapa sih yang akan kita datangi atau kita jadikan objek ketika kita melakukan promosi kesehatan. Kelompok umur yang mana, misalnya tergantung kelompok umur atau jenis kelamin, misalnya, atau lokasi, atau suku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah identifikasi pengaruh atau akibat dari masalah. Misalnya seperti yang sebelumnya kita sudah kaji nih diagnosis masalah dan juga diagnosis risiko dalam masalah kesehatan tersebut. Nah, kita identifikasikan apakah masalah ini nanti akan menyebabkan kecacatan misalnya, atau sakit saja, atau bisa menyebabkan kematian bahkan. Nah, itu kita identifikasi pengaruh atau akibat dari masalah. Seberapa urgent sih kita melakukan promosi kesehatan ini. Kemudian yang ketiga adalah cara untuk menanggulangi masalah kesehatan. Misalnya untuk memberikan sistem kekebalan tubuh, yaitu imunisasi atau perawatan. Kalau misalnya dia ambil kasus diare misalnya, berarti itu harus ada pengobatan dan juga perubahan lingkungan dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita harus kaji cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang ketiga adalah analisis perilaku penyebab masalah kesehatan. Nah, ke dalam langkah analisis ini berarti kita harus mengidentifikasi gaya hidup dari individu, faktor lingkungan, atau pengaruh sosial. Nah, faktor-faktor yang paling penting dan paling mudah untuk diubah itu yang kita jadikan target prioritas. Misalnya, oke, masyarakatnya ini ternyata tidak bisa cuci tangan nih, nggak tahu caranya cuci tangan setelah buang air. Oke, itu yang paling penting kan ketika misalnya ada suatu kejadian diare, maka sebenarnya kan penyebaran bakteri itu kan melalui tangan atau kuku. Jadi ketika mereka buang air, bakteri-bakterinya masih nempel tuh di kuku. Nah, itu tidak cuci tangan, kemudian mereka memegang peralatan makan, misalnya memegang makanan, bahkan mereka makan lagi. Nah, itu terjadi infeksi berulang. Oke, sekarang kita analisis perilaku penyebabnya apa sih sebenarnya bisa yang menyebabkan masyarakat kok mengalami diarenya bisa satu rumah gitu atau berulang diarenya tidak sembuh-sembuh misalnya dalam waktu 3-5 hari atau 1 minggu bahkan. Ternyata masyarakatnya tidak bisa cuci tangan nih Bu, nggak tahu dia caranya. Bagaimana sih 7 langkah cuci tangan? Nah, itu yang paling penting dan paling mudah untuk diubah, itu yang kita jadikan target prioritas. Jadi, data perilaku ini mencakup data yang berkaitan dengan sakit, apa sih penyebab sakitnya, kemudian data yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya lingkungannya ini akses air bersihnya tidak ada, Bu, atau misalnya oke air bersihnya ada, cuman ketika mereka cuci tangan tidak di bawah air mengalir, tetapi di air genangan atau air misalnya ada satu timba, mereka cuci tangannya di situ. Jadi, misalnya yang satu kuman, yang satu yang membawa kuman cuci tangan di sana. Nah, tanpa menggunakan sabun ya, tentu saja kemudian asal celup biar basah aja tangannya. Nah, datang anggota keluarga lain juga melakukan hal yang sama, jadi tertular deh bakteri penyebab diarenya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, data terkait dengan upaya peningkatan gizi masyarakat. Kalau misalnya ini bukan hanya gizi saja, tetapi juga upaya peningkatan sebenarnya kenapa fokusnya di gizi, kalau menurut Kementerian Kesehatan, karena kalau misalnya gizinya sudah baik, itu berarti nanti tubuhnya, pemenuhan gizinya juga sudah baik sehingga cara dia untuk melindungi dirinya sendiri atau sistem imun tubuhnya juga bagus. Selain tentu saja dengan olahraga dan juga tidur. Tetapi yang paling pertama dilakukan adalah peningkatan upaya peningkatan gizinya. Karena makanan yang dia makan itu juga menjadi sumber makanan dari sumber makanan dari sel-sel di dalam tubuhnya. Seperti itu. Oke, yang keempat dan yang kelima. Yang keempat itu adalah analisis sosial budaya dan potensi masyarakat. Nah, kita analisis dan menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun masyarakat sehat sesuai kultur budaya setempat, serta mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara terbuka dan transparan. Oke, kita analisis sosial budaya misalnya. Masyarakat di sini tidak terbiasa, Bu, mencuci tangan
di bawah air mengalir menggunakan sabun seperti itu misalnya masyarakatnya pola pola perilakunya kemudian tetapi potensinya ada nih masyarakatnya sudah ada kok sabun misalnya jangan nggak harus sabun cuci tangan ya tapi misalnya sabun cuci piring pun sebenarnya itu kan sudah mengandung antiseptik nih misalnya mereka punya kok potensinya air mengalir ada terus keran juga ada tidak harus datang ke sungai kemudian menampung air itu tidak harus tapi mereka juga sudah ada kok sumber air bersihnya juga sudah tersedia di rumah masing-masing berarti kita analisis potensinya jadi itu yang bisa kita manfaatkan nantinya jadi proses perubahan perilakunya itu akan lebih mudah terjadi seperti itu. Yang kelima adalah analisis kebijakan. Nah, ketika kita melakukan promosi kesehatan, kita juga analisis kebijakan yang ada di sana. Misalnya berkaitan dengan regulasi pendukung suatu program promosi kesehatan agar dapat berjalan dengan optimal ada regulasi atau tersedia tidak baliho PHBS misalnya di desanya atau ada cara cuci tangan nggak di balai banjarnya misalnya atau di tempat-tempat strategis. Kalau di masyarakat di Bali biasanya kan tempat strategisnya tuh tempat perkumpulan balai banjar, ibu-ibu PKK yang seperti itu. Nah, di situ jadinya kalau tidak ada kebijakan untuk menempel poster, bisa tuh kita apa namanya kita advokasikan ke kepala desanya kalau Pak saya mau menempel nih bagaimana cara cuci tangan bagaimana sih pentingnya kita cuci tangan kemudian bagaimana sih pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu kita analisis juga di sana. Oke lanjut. Nah, kemudian kegiatan atau langkah yang kedua adalah menetapkan prioritas masalah. Sudah banyak sekali kita bahas di minggu sebelumnya, jadi ini hanya saya ingatkan saja masalah apa yang perlu diprioritaskan. Nah, itu kita beri ranking dan pada item masalah sudah kita lakukan di minggu sebelumnya. Kemudian, nah, siapa yang melakukan prioritas masalah? Orang yang menentukan prioritas masalah tidak terlibat langsung dalam upaya intervensi sehingga masalah lebih objektif. Nah, ini menarik. Nah, jadi, ketika kita melakukan apa, menentukan prioritas masalah, alangkah lebih baiknya kita berkomunikasi atau meminta masukan dari tenaga kesehatan atau puskesmas di tempat terkait. Nah, jadinya nanti akan lebih objektif. Jadi seolah-olah tidak memaksakan. Misalnya nih, oh, yang akan memberikan promosi kesehatan dia sangat mampu dalam misalnya gosok gigi atau cuci tangan nih. Jadi dia maunya masyarakat tersebut yang masalah itu adalah tidak mampu gosok gigi dan cuci tangan seperti itu. Jadi masalahnya tidak objektif padahal sedangkan di sana misalnya masyarakat itu perlu diberikan pengetahuan tentang cara pembuatan MPASI seperti itu misalnya. Jadi tidak objektif, kesannya memaksakan sesuai dengan keinginan dari yang akan memberikan promosi kesehatan seperti itu. Atau misalnya yang membantu untuk menentukan prioritas masalah bisa dikonsultasikan dengan dosennya. Kalau misalnya kalian jadi mahasiswa, kalian konsultasikan dengan dosennya. Kemudian kalian konsultasikan langkah lebih bagus, kalian konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ada di lokasi tersebut. Misalnya bidan desa selain petugas puskesmas misalnya. Bidan desa yang sudah terlibat langsung bersama masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Analisis kekuatan dan kelemahan. Oke, misalnya masyarakat di sini kekuatannya apa, kelemahannya apa, atau kita bisa menggunakan analisis SWOT namanya, SWOT. Nanti boleh silahkan dicari lebih lanjut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan harus dibuat dengan persyaratan sebagai berikut. Ada SMART ya, tujuannya ada SMART. Jadi yang pertama adalah spesifik. Jadi harus rinci, spesifik. Jangan misalnya melakukan peningkatan pengetahuan akan cuci tangan gitu. Itu kan masih secara umum ya. Spesifik adalah peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat, bagaimana cara cuci tangan 7 langkah, cara cuci tangan dengan 7 langkah yang benar, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk cuci tangan di bawah air mengalir. Jadi kalian rincikan spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable atau bisa dinilai atau bisa di bisa dihitung atau bisa di measure itu berarti bisa diukur. Nah, misalnya terjadi perubahan pengetahuannya itu harus bisa diukur. Awalnya masyarakat tidak bisa 7 langkah cuci tangan, kemudian selanjutnya masyarakat bisa nih 7 langkah cuci tangan. Atau misalnya tujuannya adalah untuk melakukan peningkatan pengetahuan remaja
terhadap seks bebas misalnya. Jadi yang bisa kalian ukur pengetahuannya menggunakan kuesioner. Jadi kalian bikin tuh supaya bisa tahu benar tidak terjadi peningkatan pengetahuan di sana. Kemudian appropriate, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari melaksanakan promosi kesehatan itu apa juga harus sesuai. Kemudian reasonable atau sesuai atau alasannya sesuai atau masuk akal. Jadi jangan memaksakan keinginan kita. Misalnya saya maunya pokoknya masyarakatnya diberikan A gitu misalnya. Padahal sebenarnya masyarakatnya tidak butuh itu atau masyarakatnya tidak mengalami masalah itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah time bound atau harus ada timelinenya, harus ada spesifik waktu pelaksanaannya kapan. Jadi tujuannya itu tuh harus smart. Jadi time bound itu juga harus ada masuk akal lah. Pelaksanaannya tidak berlarut-larut 3 bulan, 6 bulan baru kita bisa misalnya nih meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pencegahan baby blues pasca salin gitu. Jadi kita kan harus nunggu dia melahirkan dulu. Nah, sedangkan di timeline kita tidak bisa nih melaksanakan dalam waktu saya tidak bisa menunggu sampai 3 bulan karena sudah berubah misalnya semesternya. Nah, itu harus ada alasan atau harus ada waktu yang sesuai juga sesuaikan. Kalau misalnya kita ingin memberikan promosi kesehatan, kalau bisa jangan lama-lama nih proses yang kita tunggu seperti itu proses untuk pengukuran perubahan perilaku atau peningkatan pengetahuannya jangan yang terlalu lama seperti itu. Next, yang keempat adalah merumuskan upaya pemecahan masalah. Nah, kita rumuskan nih bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pemecahan masalah atau untuk menanggulangi masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, yang pertama cukup KIE saja, Bu, komunikasi, informasi, dan edukasi. Cukup KIE saja, dibikin kelompok atau grup. Cukup nih, tidak perlu kita ajarkan atau demonstrasikan. Nah, kemudian yang kedua, perlu pemberdayaan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat untuk melakukan pelatihan kader dan tokoh masyarakat. Jadi kita ajarkan kadernya untuk kalau dulu kita ajarkan kadernya untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan misalnya. Jadi kita berdayakan kadernya siapa ya masyarakat yang di sana juga. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang mampu, tetapi kadernya juga sudah mampu. Kita berikan pelatihan maupun juga tokoh masyarakat. Kemudian ada survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa kita lakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak cukup KIE dan pemberdayaan masyarakat misalnya, harus ada advokasi nih, atau mendapatkan dukungan dan komitmen dari pihak pengambil keputusan, misalnya tokoh masyarakat formal maupun informal. Nah, tokoh masyarakat formal misalnya kepala desanya atau klien desanya misalnya harus mendapatkan dukungan dan komitmen, misalnya kliennya akan menempelkan membantu menempelkan brosur atau banner misalnya bagaimana cara cuci tangan karena masyarakatnya ini di harinya berulang seperti itu. Atau informal misalnya tokoh adat atau tokoh masyarakat. Jadi nanti memberikan informasi perlu komitmen misalnya memberikan informasi di masjid-masjid atau nanti biasanya di pura-pura seperti itu bisa. Kemudian yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan mitra. Contohnya lintas program, lintas sektor, swasta, serta masyarakat umum. Jadi kita menjalin kerjasama atau kemitraan. Kalau kemitraan itu berarti kita sudah ada pihak luar, pihak lain yang bekerja sama dengan kita untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi memang urutannya itu adalah yang pertama adalah KIE, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian advokasi dan juga kemitraan. Kita misalnya bermitra dengan dinas kesehatan, misalnya itu lintas sektor atau lintas program. Kalau lintas program, misalnya kita kesehatan ibu dan anak bekerja sama dengan ahli gizi, misalnya itu lintas program. Seperti itu. Yang kelima adalah menentukan sasaran promosi kesehatan. Nanti kita akan banyak membahas terkait dengan metode pelaksanaan promosi kesehatan nih. Misalnya yang pertama adalah sasaran primer atau sasaran inti dari pelaksanaan promosi kesehatan. Misalnya pasien secara langsung atau pasien secara individu, kemudian keluarga atau rumah tangga yang diharapkan dapat mengubah perilakunya. Misalnya kalau masyarakatnya ini banyak yang diare, berarti sasaran primernya adalah ya keluarga itu misalnya terdiri dari bapak, ibu, anak, atau kakek neneknya. Nah, itu sasaran primer. Kemudian yang kedua adalah sasaran sekunder, para pemuka masyarakat. Misalnya informal, ada pemuka adat, pemuka agama, maupun pemuka formal. Misalnya ada petugas kesehatan dan pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, atau bisa dengan suku tune misalnya, dan juga media massa. Kemudian sasaran tersiernya itu adalah pembuat kebijakan publik. Seperti itu. Ini salah satu contoh ya, misalnya sasaran primernya yang paling atas, kemudian yang kedua sasaran sekundernya itu ada pemuka adat, itu bersama dengan
Tetua adat di Desa Wunga, Sumba Timur. Kemudian sasaran tersiernya pembuat kebijakan publik, misalnya sekretaris daerah atau sekretaris desa atau kabupaten, seperti itu. Next, yang keenam adalah menentukan isi. Nah, baru kita lanjut nih, kita tentukan setelah kita kaji, setelah kita lakukan pengkajian sasaran siapa, kemudian bagaimana sih caranya kita nanti akan memberikan promosi kesehatan, kita tentukan isinya apa. Kalau misalnya masyarakat masalahnya di diare, ya berarti isi promosi kesehatannya tentang misalnya cara cuci tangan, kemudian bagaimana bukan hanya langkah cuci tangan yang benar, tapi bagaimana cara cuci tangan misalnya dengan air mengalir, menggunakan sabun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan metode atau mempertimbangkan aspek yang akan dicapai. Apabila misalnya aspeknya yang akan dicapai adalah pengetahuan, maka metode pelaksanaan dari promosi kesehatan ya dilakukan dengan penyuluhan, pemberian poster, spanduk, leaflet gitu. Kalau misalnya apabila aspeknya itu adalah kemampuan atau perubahan perilaku dari masyarakatnya, berarti kita harus ada demonstrasi seperti itu misalnya saja contohnya. Yang kedelapan adalah menentukan media. Nanti media yang akan digunakan itu harus menampilkan pesan dan informasi yang ingin disampaikan. Entah media cetak, elektronik, atau media media luar ruangan. Contohnya nih yang digambar, kalau kita mau beritahukan anak SD yang kelas 1 cara gosok gigi tanpa menunjukkan giginya susah. Jadi kita harus menggunakan media untuk menyampaikan begini loh gambar gigi kita. Jadi cara gosok giginya itu mulai dari depan misalnya. Jadi naik turun naik turun. Jangan digosok kiri kanan seperti itu contoh. Baru kemudian yang kesembilan adalah menentukan jadwal pelaksanaan. Dijabarkan nih timelinenya, waktu, tempat, dan pelaksanaannya kapan. Biasanya disajikan dalam bentuk chart misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-10 harus ditentukan rencana evaluasi. Jabarkan kapan evaluasi akan dilaksanakan. Apakah ketika melakukan promosi kesehatan misalnya nih, jadi sebelum kita memberikan pengetahuan ada pretesnya, kemudian kita berikan pengetahuan, kemudian kita berikan post-test. Nah, itu dijabarkan evaluasi pelaksanaan promosi kesehatan kita kapan, di mana akan dilaksanakan, siapa yang sasarannya, kemudian siapa yang akan melaksanakan itu harus jelas. Jadi, pembagian kegiatannya harus rinci. Oke, itu dia 10 langkah perencanaan promosi kesehatan. Kita lanjut ke metode promosi kesehatan. Jadi nih, jadi metode itu berasal dari kata meta, itu artinya melalui atau melewati, kemudian hodos berarti jalan atau cara. Nah, metode ini dapat diberikan makna yaitu jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ibaratnya bagaimana sih kita akan melakukan promosi kesehatan supaya nanti tujuannya tercapai. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga situasi, yang keempat fasilitas dan latar belakang. Nah, yang pertama adalah tujuan. Tujuannya harus benar. Benar-benar kita ingin memberikan kepada masyarakat, bukan hanya ditunggangi oleh apa misalnya ditunggangi oleh intrik atau niat-niat tertentu. Misalnya tujuannya untuk jual suatu produk. Nah, itu salah. Kemudian peserta didik maksudnya sasaran kita. Siapa nih sasaran kita? Apakah masyarakat luas? Bagaimana masyarakat tersebut? Apakah latar belakang pendidikannya hanya tamatan SD misalnya atau tidak bisa baca tulis? Nah, itu juga sangat mempengaruhi promosi kesehatan kita. Kemudian situasinya seperti apa? Jangan nanti misalnya situasinya dalam keadaan peperangan gitu. Ini ekstrim sekali ya. Atau misalnya situasinya sesuai nih, misalnya kalau misalnya lagi ada, kan banyak nih sekarang kasus-kasus banjir. Jadi ada yang mengungsi ke posko misalnya. Ya, di posko itulah kita jelaskan situasinya bagaimana sih cara cuci tangan yang benar menjaga kebersihan. Nah, itu situasi yang sesuai. Tapi kalau misalnya ternyata situasinya juga tidak ekstrim, ada bencana alam, ya tidak masalah. Yang penting memang masalah yang ada di masyarakat tersebut sudah sesuai. Kemudian fasilitas juga mempengaruhi. Apakah nanti ketika kita melakukan promosi kesehatan tempatnya cukupkah atau misalnya tempatnya sesuaikah? Nah, karena ada beberapa yang memaksakan nih tidak ada lokasi, misalnya fasilitasnya tidak ada nih, jadi masyarakatnya dijemur atau bukan dijemur ya, ditaruh di lapangan, kemudian diberikan penjelasan di depan. Nah, itu agak susah fasilitasnya. Jadi ada beberapa yang kepanasan lah atau misalnya tidak terlalu mendengar karena ketika di lapangan luas suaranya terlalu kecil seperti itu, tidak ada fasilitas mic misalnya, tidak ada pengeras suara. Nah, itu juga faktor yang mempengaruhi. Kemudian latar belakang itu berarti
Apa sih yang mendasari kita melakukan sama seperti tujuan sebenarnya masalah apa sih yang ada di sana. Kalau misalnya tidak sesuai dengan masalah yang terjadi ya berarti tidak akan nyampai promosi kesehatan kita. Jadi masyarakatnya tidak karena tidak mengalami langsung mereka tidak akan benar-benar memahami dan mengilhami promosi kesehatan yang kita lakukan seperti itu. Next, nah ini jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan. Ada tiga. Ada tiga metode. Yang pertama adalah, sorry, metode individual atau perseorangan. Jadi itu membina perilaku baru atau membina satu individu yang menunjukkan sikap ketertarikan terhadap perubahan pola perilaku. Itu misalnya bentuk pendekatannya bimbingan dan penyuluhan atau konseling dan juga wawancara. Misalnya nih membina perilaku baru ibu-ibu yang baru selesai melahirkan. Jadi kita sekarang mereka sudah harus menggunakan kontrasepsi misalnya. Jadi kita bina perilaku baru yaitu pemakaian kontrasepsi. Nah, itu biasanya juga kita lihat apakah individu tersebut menunjukkan sikap ketertarikan terhadap perubahan pola perilaku. Misalnya Bu Bidan, saya nih atau saya nih anak pertama sebelumnya nggak pakai KB terus jadinya anak kedua ini 3 bulan setelah saya melahirkan, saya punya anak kedua. Nah, itu berarti mereka sudah ada masalah, sudah ada keinginan untuk menggunakan perubahan perilakunya dalam menggunakan KB. Nah, itu juga termasuk. Jadi, ada metode. Metode individual itu perseorangan. Jadi, kita bisa memberikan konseling ya, bimbingan dan konseling, ataupun wawancara. Yang kedua adalah metode kelompok besar. Nah, kelompok besar dan kelompok kecil bedanya itu adalah jumlah orang yang ada di dalam. Kalau kelompok besar terdiri dari 15 orang atau lebih. Jadi 15 orang ke atas. Nah, itu bisa dilakukan dengan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini dilaksanakan akan tetapi biasanya penerima informasi menjadi pasif apabila kegiatan dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Misalnya ceramah aja terus, nggak dikasih waktu diskusi, itu susah. Jadi strateginya misalnya kita menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Oke, jadi sebelum kita memberikan ceramah, kita tunjukkan nih dulu gestur, jangan ragu-ragu atau gelisah. Jadi masyarakatnya bisa, yang mereka lihat itu meyakinkan seperti itu. Kemudian suara juga harus keras dan jelas, pandangan tertuju pada seluruh peserta ceramah. Jangan, ketika walaupun kita membaca teks, ya membawa teks, sorry, walaupun kita membawa teks, jangan waktu kita dihabiskan dengan membaca teks seperti itu. Berdirinya juga di depan, jangan terlalu condong ke kiri atau ke kanan. Bisa kita mobile, jadi kadang-kadang ke kiri atau ikut ke sasaran yang agak sebelah kiri misalnya, atau misalnya sasaran sebelah kanan, jadi interaktif. Kemudian menggunakan alat-alat bantu audiovisual semaksimal mungkin. Mohon maaf ya adik-adik, ini suara di belakang suara motor. Kemudian yang kedua adalah metode seminar. Seminar itu berarti kegiatan yang menyajikan atau mempresentasikan, memaparkan dari seorang ahli atau berbagai ahli atau beberapa ahli ya tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat. Itu boleh seminar seperti gambar, berarti dalam ruangan yang tertutup ada misalnya bagaimana cara mempersiapkan kehamilan yang sehat. Nah, itu seminar biasanya. Ada ahli-ahlinya. Biasanya ahlinya kalau nggak dokter spesialis, ya berarti bidan atau tenaga kesehatan atau perawat maternitas, misalnya seperti itu. Jadi ada ahlinya kalau di seminar. Apakah di metode ceramah tidak ahli? Ahli, tetapi kan biasanya kalau di seminar itu dia lebih formal. Jadi yang didatangkan biasanya memang yang sudah pakar di bidangnya. Next adalah metode kelompok kecil. Nah, metode kelompok kecil itu metode yang bisa kita lakukan akan lebih banyak dibanding metode kelompok besar. Kelompok kecil itu berarti terdiri dari kurang dari 15 orang. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama mulai dari diskusi kelompok. Jadi diskusi antara pemberi dan penerima informasi, biasanya untuk mengatasi suatu masalah. Jadi diskusi ada yang memberikan masalah dilempar kepada peserta diskusi menanggapi, seperti itu misalnya. Nah, tipsnya supaya diskusi kelompok ini berjalan dengan baik, itu diharapkan membuat seluruh anggota kelompok berpartisipasi aktif. Jadi tidak ada yang terkesan memonopoli diskusi. Jadi mau pendapatnya dia aja yang didengar seperti itu. Jadi ketika pemberi informasi itu harus mampu membaca situasi. Jadi oke, sekarang boleh Ibu. Oke, kita tunggu, kita berikan kesempatan peserta yang lain ya Bu gitu. Misalnya kalau ada kelas ibu hamil, ada satu ibu hamil yang memang suka bercerita seperti itu. Jadi dia mau memonopoli nih diskusinya. Iya Bu, saya soalnya begini begini begini, saya dengar gini gini. Tapi ada ibu-ibu lain yang ingin juga menampilkan atau menyampaikan pendapatnya, jadi mundur seperti itu. Nah, kita ketika memberikan sebagai pemberi informasi, kita harus lihat situasi dan kondisi. Kita berikan kesempatan supaya seluruh anggota kelompok berpartisipasi. Kemudian curah pendapat. Nah, curah pendapat ini adalah modifikasi dari diskusi kelompok. Nah, jadi diawali dengan pemberian kasus atau pemicu untuk menstimulasi tanggapan dari peserta. Jadi kita tidak berikan informasi terlebih dahulu, tapi kita berikan pertanyaan-pertanyaan.
Biasanya kan sudah kita lakukan di dalam kelas nih. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan sebelum saya masuk ke materi. Jadi adik-adik nih yang ngasih tahu, oh ya Bu, kalau menurut saya ini A, menurut saya ini B, seperti itu. Jadi modifikasi. Kalau diskusi kelompok diawali dengan memberikan informasi, kemudian berdiskusi. Kalau brainstorming diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait topik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga metode bola salju atau snowballing. Jadi ini prosesnya adalah mencari kesepakatan yang didapat dari pemecahan menjadi kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Misalnya seperti ini. Jadi dalam suatu kelompok nih ada 10 orang, kita bagi nih dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi ada 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kita berikan suatu masalah nih, jadi semua orang punya pendapatnya. Jadi dimulai dari kelompok, dari kita bagi kelompok A, B, C, D, E. Misalnya ada 5 kelompok A, B, C, D, E gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompok A, terdiri dari 2 orang. Jadi masing-masing orang itu kita berikan kasus. Jadi mereka punya pendapatnya sendiri, kemudian nanti mereka akan berdiskusi sesama kelompok A. Jadi 2 orang itu berdiskusi. Oke, sudah mendapatkan satu kesimpulan atau satu pemecahan masalah. Nah, kemudian kita gabungkan ke kelompok B sekarang. Jadi di kelompok B juga sudah punya apa ya istilahnya? Sudah punya suatu pemecahan masalah. Kemudian kita gabungkan, mereka diskusi lagi di sana. Begitu seterusnya. Jadi kelompok A, kelompok B berdiskusi, dapat satu pemecahan masalah. Kita gabung lagi ke kelompok C nih. Jadi snowball. Snowball itu kan semakin berputar semakin besar. Jadi seperti itu. Jadi lebih banyak, lebih beragam keputusan atau hasil pemecahan masalah yang kita dapatkan. Itu bola salju. Kemudian metode yang keempat adalah metode kelompok kecil atau bus group. Jadi langsung kelompok tersebut dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, diberikan suatu permasalahan yang sama ataupun tidak sama antara kelompok lain. Kemudian masing-masing kelompok kecil-kecil tersebut biasanya terdiri dari maksimal 3 orang berdiskusi masalah. Kemudian hasil setiap kelompok didiskusikan kembali dan dicari kesimpulan. Jadi misalnya skenarionya atau skemanya dalam 10 orang nih kita bagi kelompok menjadi 5. 2 orang, 2 orang jadi kelompok-kelompok kecil. Kita mau permasalahannya dibedakan nih. Yang satu misalnya permasalahannya masyarakatnya diare, kemudian yang kedua masyarakatnya tidak banyak yang tidak tahu bagaimana pencegahan demam berdarah. Yang ketiga seterusnya sebenarnya berbeda. Kemudian nanti masing-masing kelompok kecil nanti akan mencari solusi. Kemudian mereka akan memaparkan kalau solusi saya seperti ini. Kemudian nanti kelompok lain boleh menanggapi dan memberikan solusi lain seperti itu. Jadi metode kelompok kecil. Jadi mereka diberikan masalah yang sama ataupun masalah yang berbeda, misalnya nanti dibicarakan dengan kelompok lain. Mirip seperti snowball, cuman kalau kelompok kecil ini dia ketika dibagi dan selesai waktunya untuk melakukan pemecahan masalah langsung berdiskusi beramai-ramai seperti itu. Kemudian role play. Role play mudah, dia bermain peran ya. Jadi misalnya memperagakan suatu kejadian atau suatu masalah di masyarakat tertentu misalnya. Jadi bagaimana masyarakat tersebut misalnya tidak tanggap bencana atau tidak tanggap untuk mencari fasilitas kesehatan kalau misalnya sudah terjadi hal-hal yang membahayakan misalnya seperti itu. Jadi role play nih, ada yang memainkan masyarakat yang bebal, ada yang memainkan bidannya, ada yang memainkan dokternya, ada yang memainkan keluarga dari em, pasien misalnya seperti itu. Jadi bermain peran itu lebih menyenangkan karena kita bisa berdialog di sana. Kemudian yang keenam ada simulasi game. Itu adalah gabungan role play dengan diskusi kelompok. Ini agak susah biasanya. Pesan-pesan kesehatan disajikan dalam beberapa bentuk permainan, misalnya permainan monopoli. Nah, kita ketahui kalau monopoli itu kan ada dadunya. Kemudian setelah ada dadu kita jalan nih. Sama seperti ular tangga, tapi bukan ular tangga. Kalau ular tangga kan harus naik sampai sampai mencapai goals. Tapi kalau monopoli itu kan bentuk lingkaran. Jadi kita kocok dadu, kemudian kita bermain nih misalnya langkah 1, 2, 3. Kemudian di 3 itu kita tarik pertanyaan. Oke, pertanyaannya ada ini, silakan dijawab. Seperti itu bisa simulasi game. Tergantung dari sumber daya atau fasilitas yang kita punya. Jadi itu pilihan-pilihan metode yang bisa kita lakukan ketika memberikan promosi kesehatan yang bisa kita aplikasikan ke masyarakat. Jadi biasanya yang lebih mudah itu memang diskusi kelompok, curah pendapat, atau role play. Biasanya itu yang paling banyak sih diminati. Tapi kalau misalnya adik-adik nanti, saya mau coba yang ini ya Bu, gitu. Silahkan dibuat di terstruktur ya, yang jelas harus terstruktur supaya nanti tidak membingungkan. Jadi sebelum turun ke masyarakat, masyarakat tidak bingung. Kemudian yang memberikan promosi kesehatan juga tidak bingung. Seperti itu. Lanjut,
Metode yang selanjutnya adalah metode massa. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat yang bersifat lebih luas, lebih besar dia, atau publik. Jadi tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya. Sehingga pesan yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa dan dapat ditangkap oleh massa tersebut. Jadi biasanya contoh metodenya itu public speaking. Jadi berorasi atau pidato misalnya di depan sekolah misalnya. Kalau di sekolah itu kan ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan beda-beda umurnya biasanya. Kemudian juga ada guru-gurunya yang juga lebih dewasa. Nah, itu biasanya contoh metode pemberian promosi kesehatan secara massal. Ada billboard atau papan reklame, kemudian tulisan-tulisan kesehatan di majalah ataupun di koran itu termasuk. Jadi, gunakan pesan-pesan yang bersifat umum dan mudah dimengerti sesuai dengan sasarannya itu maksudnya. Jadi, metode massa itu biasanya kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang lebih umum. Jadi tidak spesifik. Kalau misalnya metode kelompok kecil kan sesuai dengan golongan, misalnya golongan umur, oh kita tahu nih masalah di umur-umur segini itu apa. Tapi kalau metode media massa itu semua bisa membaca sehingga proses pemberian informasinya pun akan sedikit lebih umum, tetapi bisa diaplikasikan oleh seluruh lapisan masyarakat atau golongan masyarakat itu intinya. Oke, baik. Itu saya sekian adik-adik. Jenis-jenis metode dalam promosi kesehatan boleh dipelajari lebih lanjut, dibaca bukunya, atau dibaca misalnya referensi-referensi yang sudah saya tulis di PowerPoint. Oke, jadi tidak ada tugas ya adik-adik karena saya juga mohon maaf tidak punya waktu untuk mengecek. Jadi untuk promosi kesehatan tidak ada tugas, silahkan dipelajari lagi. Kemudian karena minggu depan kita sudah mulai pembuatan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan, diingat-ingat kembali materi-materi yang sudah saya berikan, yang sudah saya jelaskan ya terkait dengan pengkajian kebutuhan, terkait dengan perencanaan yang termasuk hari ini. Kemudian yang sebelum-sebelumnya juga dipelajari lagi supaya nanti ketika kita merancang SAP, jadi saya tidak menjelaskan teori lagi, jadi langsung pengaplikasian seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, saya akan buat bagian atau submission ya di e-learning, jadi adik-adik boleh tanyakan di sana, nanti akan saya jawab setelah bukan setelah saya selesai pekerti, maksudnya setiap hari akan saya lihat di e-learning. Tapi kalau misalnya memang sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya sudah tidak masalah. Seperti itu. Selamat belajar mandiri. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di dalam kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian juga bisa menjadi gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana sih nanti akan memberikan promosi kesehatan ke masyarakat. Itu saja. Tetap semangat dan jangan berhenti untuk belajar. Kita ketemu di minggu depan. Selamat malam kalau di sini karena saya buatnya malam.